Halo guys, jumpa lagi bersama saya di channel Rumah Satwa Vlog dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi di video kali ini saya akan menjawab lagi pertanyaan ya, karena ada yang bertanya di kolom komentar, yaitu cara mengatasi ikan cana yang mager ya teman-teman, atau sering mojok. Dan kalau misalkan ada manusia sudah pasti malah menjauh ya teman-teman. Dan kebetulan yang ditanyakannya itu ikan cana maru, jadi saya akan contohkan juga di ikan cana maru ya teman-teman. Nah, oke, langsung saja kita bahas sambil kita lihat ikannya, karena mungkin agak sedikit panjang ya teman-teman, karena akan terbagi menjadi beberapa bahasan ya teman-teman. Nah, oke teman-teman, ini dia ya ikan cana maru saya yang sudah lama sekali saya tidak lihat ikan ini mager mojok ya teman-teman. Dan karena bahasanya yang ditanyakan itu ikan cana maru, jadi saya contohkan juga di ikan cana maru ya teman-teman. Oke, kita langsung masuk ke pembahasan yang pertama ya, yaitu ikan cana maru yang mager itu kita harus cari tahu dulu penyebab utamanya apa ya teman-teman. Kalau misalkan penyebabnya itu karena stres, takut sama manusia, atau pernah digedor ya kacanya, ataupun ada hewan yang jatuh ke akuarium ya teman-teman, lalu ikannya kaget. Nah, itu sebetulnya akan sangat mudah ya, bisa dibilang sangat mudah untuk penanganan ikan yang mengalami hal yang seperti yang saya sebutkan barusan ya teman-teman, yaitu ketika kita kasih makan ikannya, kita tunggu sampai mau mendekat ya dengan digoda oleh pakan ya teman-teman. Dan kita harus siapkan pakan yang memang benar-benar ikan tersebut sukai ya, karena setiap ikan pasti makanan kesukaannya berbeda-beda ya teman-teman. Dan untuk prakteknya sendiri, misalkan malam ini ya teman-teman, malam ini kita coba lalu ikannya belum mau makan ya, tapi di posisi perutnya tidak besar ya teman-teman, atau di posisi wajar, tidak kegemukan ya teman-teman, atau tidak kebanyakan kita kasih makan ya. Nah, itu kita coba goda-goda sampai kita bosan saja ya teman-teman, tidak usah lama-lama ya. Kalau misalkan kita lebih duluan bosan dibandingkan si ikannya mau ke depan, mau maju, nah itu kita biarkan saja, jangan kita kasih makan ya. Dan terus ulangi sampai ya kurang lebih 1 minggu ya teman-teman. Kalau misalkan nanti setelah 1 minggu kita goda-goda masih belum mau maju, nah itu kita kasih saja ya teman-teman, karena takutnya ikannya malah mati kelaparan ya. Nah, kita kasih kalau misalkan sudah 1 minggu ya, tetapi jangan banyak-banyak ya teman-teman. Kita kasih saja sampai perutnya kelihatan sedikit besar ya teman-teman. Dan besoknya kita ulangi lagi, goda lagi sampai ikannya mau maju lagi ya teman-teman. Tetapi kalau misalkan tidak mau, itu kita tunggu lagi 1 minggu ke depan, dan nanti kalau sudah 1 minggu lagi kita kasih lagi ya teman-teman, kalau misalkan ikannya masih belum mau maju ya. Tetapi kalaupun ikannya langsung mau maju, ataupun dalam jangka waktu beberapa hari ikan tersebut mau maju dengan digoda oleh pakan ya teman-teman, nah itu kita jangan langsung kasih ya. Contohnya misalkan tangan saya ini pakan ya teman-teman. Nah, saya biasanya goda-goda ikannya ke kiri ke kanan, ke kiri ke kanan, kira-kira 10 kali dia mau ngikut ya kan. Nah, 1 2
Nah kalau misalkan tidak ngikut ya, kita tahan di 2 ya teman-teman sampai ikannya ngikut. Nah itu baru dihitung ya. Nah biasanya 10 kali kiri kanan itu langsung saya kasih ya teman-teman. Jadi tidak langsung ketika ikannya mau maju langsung dikasih ya. Jadi ditunggu dulu respon si ikannya ya sampai dia mau ngikut-ngikut, dan biasanya mentalnya bisa terbentuk lagi dengan interaksi seperti yang barusan saya bahas ya teman-teman. Dan untuk yang kedua, faktornya itu biasanya disebabkan oleh ikan yang kegemukan ya teman-teman, atau ikan yang obesitas. Dan sekarang saya sedang mengalaminya di ikan sana blue fulcra ya teman-teman. Itu biasanya ikan mau aktif tetapi mudah capek ya teman-teman. Bahkan kalau di kasus-kasus yang lebih parah itu biasanya ikannya malah cenderung malas-malasan, mager ya teman-teman. Nah itu untuk penanganannya sedikit berbeda ya teman-teman, dan lebih susah ya, saya rasa lebih susah karena kita harus tega-tegaan ya ke si ikan. Jadi kalau misalkan kita suka kasih makan itu tiap hari ya teman-teman, dengan porsi yang lumayan ya, lumayan banyak. Nah itu kita harus tega mengurangi porsi makannya, bahkan kita harus tega untuk memuasakan si ikan ya teman-teman. Jadi kita harus tunggu ikannya kurus dulu ya, tetapi tidak kurus sampai kurus parah ya. Kita harus tunggu ikannya ke ukuran yang wajar, yang normal ya teman-teman, tidak kegemukan ya. Dan ciri-ciri ikan yang kegemukan biasanya si bagian punggungnya itu lebih tinggi daripada bagian kepala ya, tetapi ini bukan ikan yang kelainan genetik atau ikan cacat yang masuk ke kategori short body ataupun king ya teman-teman. Kalau misalkan ikan yang king itu memang berpunuk ya. Nah kalau misalkan ikan yang normal, nah itu bisa dilihat hampir rata ya teman-teman, dari mulai bentuk kepala sampai ke belakang ya. Nah kalau kegemukan biasanya daging yang ada pada punggungnya di bagian depan itu terlihat lebih tinggi ya daripada kepalanya ya teman-teman. Nah jadi kita harus tunggu ya teman-teman, tetapi itu balik lagi ke untung-untungan ya teman-teman, atau balik lagi ke rezeki kita ya. Kalau misalkan ikannya sudah mau aktif walaupun masih kegemukan, nah itu sama ya, kita lanjutkan dengan cara goda-goda dulu sebelum kasih makan ya teman-teman. Dan kita bisa langsung kasih makan sedikit-sedikit supaya ikannya tidak kegemukan, ataupun kita akan selang-seling puasa 1 hari kita kasih makan sedikit, besoknya lalu puasakan lagi. Nah itu juga bisa ya untuk membuat tubuhnya itu kembali lagi ke bentuk yang ideal ya teman-teman. Dan untuk faktor yang ketiga penyebab ikan cana yang mager biasanya karena ikannya terkena penyakit ya. Nah untuk yang ketiga ini kita harus lebih jeli dulu ya untuk melihat ikan kita apakah terkena penyakit atau tidak ya teman-teman. Jadi ketika ikan kuncup mager, kita harus amati gerak-gerik si ikan ya. Walaupun ikannya diam ya, tetapi mungkin sesekali dia akan mengambil udara ya ke permukaan air. Nah itu kesempatan kita untuk lebih fokus lagi mengamati apakah finnya itu normal, tidak ada fin root, ataupun apakah di tubuhnya itu tidak ada jamur ya. Tetapi kalau jamur biasanya ketika ikannya mager pun kita bisa mengamatinya dengan santai ya teman-teman, karena ikannya juga tidak kemana-mana, tidak gerak-gerak, jadi lebih mudah ya untuk mengamati jamur ya teman-teman. Nah kalau misalkan kita lihat ada penyakit ya,
baik itu pinrut ataupun jamur ataupun kutu jarum ya. Nah itu kutu jarum juga jangan salah teman-teman, kutu jarum juga itu sebetulnya bisa membuat ikan jadi males-malesan, jadi mogok makan juga ya teman-teman. Mungkin karena gatal mungkin ya, dan biasanya ikan suka menggosok-gosokkan tubuhnya ke pasir ataupun ke bagian akuarium ya teman-teman. Nah kalau misalkan sudah seperti itu, kita harus obati dulu penyakitnya ya dengan obat yang tepat ya teman-teman. Kalau misalkan jamur, kita harus pakai obat untuk jamur. Kalau misalkan penyakitnya itu kutu jarum, itu kalau misalkan obat yang sama juga bisa dipakai di penyakit yang lain. Nah itu kita bisa obati dulu ya teman-teman sampai si ikan memang benar-benar sudah sembuh ya, dan baru kita mulai latih lagi. Dan bahkan tanpa dilatih pun biasanya ikan akan otomatis langsung mau berenang-renang aktif lagi ya teman-teman. Tetapi kalau misalkan penyakitnya sudah sembuh tetapi ikannya masih mager, dan kita sudah pastikan ikannya sembuh ya teman-teman tetapi masih mager, itu kita balik lagi ke cara yang pertama, yaitu goda-goda dengan sabar ya teman-teman, sampai ya batas kesabaran kita saja ya teman-teman sebagai orang yang memeliharanya. Nah itu kalau misalkan ikannya masih belum mau ke depan, kita puasakan ya. Nah dan terus lakukan berulang-ulang sampai ikannya mau. Tetapi kalau sudah 1 minggu itu saya sarankan untuk dikasih saja ya, walaupun takarannya itu jangan sampai banyak ya, yang penting ikannya makan saja ya teman-teman. Nah dan hari ke-8 sampai hari ke-14 ya, jadi 1 minggu lagi ke depan, itu seperti biasa lagi, goda-goda lagi. Kalau dia mau main kita kasih makan, tetapi kalau dia tidak mau main, tidak mau berinteraksi, tidak mau maju ke depan, nah itu kita jangan kasih makan ya teman-teman, sampai nantinya tanpa kita goda-goda pun, ketika kita ada di depan tank ataupun tidak ada, itu ikan mau berenang-renang ya teman-teman. Tetapi biasanya kalau ikan cana, kalau tidak ada orang itu hal yang wajar ikannya parkir ya teman-teman. Tetapi kalau misalkan ada lalu lalang orang, ada aktivitas walaupun bukan kita ya teman-teman, itu ikan mau aktif juga ya teman-teman. Apalagi di siang hari ya, kalau malam hari itu rata-rata ikan cana memang saya lihat lebih aktif di jam 4, jam 5 sore sampai jam 10, jam 11 malam ya. Nah kalau misalkan lewat jam 11 malam biasanya ikan sudah mager, dan pagi-pagi pun saya lihat ikan ini biasanya akan gosong lalu mager juga ya teman-teman. Mungkin masih belum waktunya untuk ikan cana beraktivitas ya teman-teman. Dan mungkin itu saja ya teman-teman untuk video kali ini, karena yang saya alami mungkin hanya 3 ya teman-teman. Ada tiga faktor yang bisa membuat ikan cana jadi mager ya teman-teman. Tetapi kalau misalkan teman-teman pernah mengalami hal yang lain, silahkan tambahkan di kolom komentar yang bisa saya jawab. Mungkin saya akan jawab, tetapi jika nanti ada teman-teman yang melihat lagi komentar kita ya teman-teman, dari keluhan yang kita keluhkan di kolom komentar, itu semoga saja ada yang lebih berpengalaman lagi yang mau menjawab ya teman-teman. Jadi ya setidaknya kita kasih ruang untuk berdiskusi ya teman-teman. Dan untuk video kali ini hanya itu saja ya teman-teman. Terima kasih banyak buat semuanya yang sudah menonton sampai akhir. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.